Cerita berlanjut. Seketika wajah Hao Han bercucuran keringat dingin karena ia merasa kalau dirinya akan dalam masalah besar. Dengan gemeteran ia mencoba meminta maaf pada Lin Fei. Lin Fei yang tidak terima, menyuruh bawahannya untuk membawa Hao Han ke biro karena ia ingin memeriksa Hao Han secara pribadi. Waktu pun berlalu, Lin Fei dan rekan-rekannya pun telah meninggalkan rumah Hao Han menggunakan mobil polisi. Di dalam salah satu mobil polisi, dengan satu tangan yang diborgol, Hao Han sedikit tertawa dan mencoba untuk memberitahu kalau ia tidak salah. Lin Fei yang berada di depannya, dengan raut wajah yang masih kesal, menyuruh Hao Han untuk diam. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat keras dari pinggir jalan, membuat Hao Han sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Di sisi lain, nampak seseorang yang menggunakan sebuah alat untuk menopang tubuhnya sedang keluar dari sebuah gedung sambil membawa sebuah koper. Orang-orang di sekitarnya mencoba berlari untuk mencari tempat aman sambil mencoba meminta tolong. Terlihat para monster telah memasuki perkotaan, mulai membuat kekacauan di gedung-gedung kota. Sekarang situasi di kota sudah mulai kacau, seakan kiamat di seluruh dunia akan segera dimulai. Hao Han yang melihat dari balik kaca mobil merasa tidak heran lagi serta menyadari kalau dunia ini telah menjadi kacau. Lin Fei, kapten dari tim 1, yang melihat itu juga, bergegas menelpon petugas umum untuk memberitahu kalau terdapat pelanggar hukum yang merampok Bank Nasional, serta meminta tolong untuk menghentikan mereka. Petugas menjawab panggilan itu, lalu menjelaskan kalau tugasnya adalah menyelidiki kejadian utama serta menyuruh untuk tidak memperumit masalah, dan memberitahu kalau tim 2 sudah dikirim untuk menangkap individu abnormal dan membawa kembali benda-benda aneh. Dengan kesal, Lin Fei membuang teleponnya sambil bergumam kalau para pembelot sampah itu cuma mengambil kesempatan dari situasi ini. Mereka harusnya diledakkan menjadi potongan-potongan kecil. Suara di dalam telepon memberitahu kalau itu ide dari direktur. Di belakang, Hao Han merasa sangat takut hingga mengeluarkan keringat di wajahnya setelah mendengar pembicaraan itu. Dalam hatinya, ia mencoba bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya nanti. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di gedung markas umum Biro Tugas Khusus. Di dalam, para petugas menyuruh Hao Han untuk patuh dan tetap di posisinya. Hao Han yang merasa takut hanya bisa mematuhi perintah itu. Ia mencoba bertanya pada para petugas itu sampai kapan ia harus menunggu. Tanpa menjawab, petugas itu hanya berjalan keluar. Dalam gumaman, Hao Han merasa kalau sistem sialan itu benar-benar akan membunuhnya kali ini. Saat itu, Hao Han memutuskan untuk memberitahu para biro khusus semua yang Hao Han tahu saat ada kesempatan, karena ia merasa kalau ia juga korban. Dari belakang, tiba-tiba Wan Xiang muncul dari layar CCTV lalu menyebut kalau Hao Han sangatlah bodoh. Wan Xiang memberitahu kalau Hao Han padahal punya kekuatan untuk menghajar mereka semua, namun ia malah masih di sini. Wan Xiang memberitahu pada Hao Han kalau ia merasa sangat kecewa dengan dirinya. Mendengar suara itu, Hao Han sedikit tersentak lalu mengintip ke belakang. Setelah melihat sumber suara itu, ia terkejut sejadi-jadinya. Dengan suara keras, Hao Han menjelaskan pada Wan Xiang kalau bukan karena dirinya yang secara acak menggunakan gambarnya, ia tidak akan menjadi target pembunuhan dari dua dunia. Di sisi lain, tepatnya di ruang CCTV, petugas dan Lin Fei terlihat sedang mengawasi Hao Han dari layar monitor. Lin Fei yang berada di belakang, sambil meniup secangkir kopi yang masih panas, bertanya pada petugas itu bagaimana menurutnya. Karena Lin Fei memberitahu kalau ia akan menguncinya di ruangan interogasi sendiri dulu. Ia juga menambahkan kalau tembok pertahanan psikisnya akan runtuh dalam hitungan menit. Sambil melirik ke arah monitor, Lin Fei bertanya pada petugas itu ekspresi macam apa itu. Dari layar monitor, Hao Han memandang kamera CCTV yang ada di ruangannya serta menunjukkan jari tengahnya seakan menantang para petugas yang sedang mengawasinya. Petugas yang melihat itu merasa bingung dengan kelakuan Hao Han. Petugas itu memberitahu pada Lin Fei kalau Hao Han sedang menatap ke arah kamera CCTV. Tiba-tiba, Lin Fei merasa geram karena ia tidak pernah mengira kalau tembok pertahanan psikisnya akan sangat kuat. Seketika ia merasa sadar kalau ia telah meremehkan Hao Han. Setelah itu, Lin Fei bergegas keluar dari ruangan pengawas sambil memberitahu pada petugas itu kalau ia akan menginterogasinya sendiri. Di belakang, petugas itu merasa kasihan pada Hao Han karena merasa kalau riwayat Hao Han akan segera selesai. Kemudian Lin Fei berjalan ke arah ruangan Hao Han dengan sedikit marah. Setelah beberapa saat, ia akhirnya tiba di depan ruangan Hao Han. Saat membuka ruangannya,
dari belakang terdengar suara yang memanggil Lin Fei dengan sebutan, cantik. Suara itu bertanya pada Lin Fei siapa yang membuatnya marah. Suara itu ternyata berasal dari seseorang yang memakai pakaian seperti petugas. Diberitahu kalau orang itu adalah ketua tim 2 biro khusus yang bernama Tang Xiao. Lin Fei yang menoleh ke belakang, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, Tang Xiao yang tidak sengaja menatap gunung Lin Fei merasa sangat bahagia dan mencoba bertanya pada Lin Fei apakah ia malam ini sibuk. Sambil bertanya, ia mencoba mengajak Lin Fei jalan sepulang kerja. Lin Fei dengan tatapan sinis memberitahu kalau ia tidak minat. Sambil sedikit menggoda, Tang Xiao mencoba menggenggam tangan Lin Fei lalu meminta untuk tidak menolaknya seperti ini serta memberitahu kalau sudah menjadi rahasia umum kalau ia suka pada Lin Fei, dan Lin Fei terus menolak seperti ini. Tang Xiao menambahkan kalau ia menjadi gelisah dengan hal ini lalu meminta untuk memberinya kesempatan. Tang Xiao juga berjanji kalau ini tidak akan jadi malam yang terlupakan. Dengan geram, Lin Fei memberitahu kalau ia sangat tahu soal tabiatnya. Lin Fei menambahkan kalau ia tidak akan jadi seperti orang-orang bodoh yang Tang Xiao hamili. Lin Fei juga menegaskan kalau Tang Xiao terus mengganggunya, ia akan membuat Tang Xiao cacat. Dengan cepat, Lin Fei segera masuk ke ruangan Hao Han lalu menutup pintunya dengan sangat keras. Di luar, Tang Xiao merasa sedikit kesal dengan respons Lin Fei. Dari belakang Tang Xiao, dua orang karyawan wanita tanpa sengaja mendengar percakapan Tang Xiao dan Lin Fei. Wanita yang memegang buku mengejek Tang Xiao karena pernyataan cinta yang gagal lainnya. Temannya menjelaskan kalau Tang Xiao pikir ia bisa menggunakan Lin Fei untuk menjalani hubungan dengan direktur dan naik pangkat lebih tinggi. Di situ, Tang Xiao merasa sangat geram dengan ucapan itu. Wanita itu menambahkan kalau di masa lalu Tang Xiao kenapa tidak langsung menembak Lin Fei. Dalam pikirannya yang sedang diutarakan, ia memberitahu kalau Tang Xiao malah menunggu sampai ayahnya naik menjadi kepala otoritas, dan kemudian terus-terusan menyatakan cintanya. Kemudian wanita itu menyebut kalau Tang Xiao seorang pecundang. Tang Xiao yang sudah tidak kuat menahan amarahnya mencaci wanita itu dengan sebutan, wanita penggosip sialan. Di sisi lain, di dalam ruangan interogasi, Hao Han dan Lin Fei tengah duduk berhadapan. Lin Fei mulai bertanya pada Hao Han apa yang ia lihat di malam invasi serta menuntut mengapa gelombang invasi pertama terjadi di rumahnya. Dengan sedikit tertawa canggung, Hao Han mencoba mengelak dari pertanyaan itu dengan pura-pura tidak tahu dengan apa yang Lin Fei katakan. Lin Fei menggebrak meja, dengan sangat keras dan menyuruh untuk tidak berpura-pura sambil menyodorkan gunungnya untuk memancing Hao Han. Dengan tegas, Lin Fei menyatakan kalau tembok rumah Hao Han dihancurkan oleh kekuatan luar serta bertanya apa yang sebenarnya masuk dan mengapa mereka mengincarnya. Melihat betapa besarnya gunung Lin Fei, Hao Han nampak sangat gugup hingga mengeluarkan keringat karena ia sangat tidak tahan menatap pemandangan itu, hingga ia bingung harus menjawab apa. Di luar, tepatnya di lorong tangga yang sunyi, nampak cairan merah berceceran di tembok tangga serta terdengar suara yang sedang tertawa. Di lorong tangga, nampak Tang Xiao yang terduga telah menanam benih kehidupan pada seseorang wanita. Entah bagaimana Tang Xiao melakukannya, terlihat banyak cairan merah yang berceceran di lantai dan di tembok. Tang Xiao yang sedang memakai celananya sedikit bergumam kalau alat yang ia gunakan benar-benar berguna. Sambil tertawa, menatap alat yang seperti jam kuasa seperti milik Hao Han yang melekat di tangannya, ia berpikir dengan benda ini, siapa yang akan ia rasakan selanjutnya. Seketika ia ingat dengan Lin Fei. Setelah itu, Tang Xiao turun dari tangga itu sambil tertawa karena merasa kalau ia akan segera menikmati tubuh Lin Fei. Di belakang, ternyata wanita yang Tang Xiao nikmati itu terdiri dari dua orang. Dua orang itu sama-sama meninggal dunia karena tidak kuat dengan penanaman bibit. Setelah beberapa saat terdengar seseorang yang tengah bicara di ruang penelitian, orang itu terdengar bertanya apa Pak Direktur meminta verifikasi dari jumlah barang bukti. Di dalam ternyata yang bertanya itu adalah Tang Xiao. Nampak Tang Xiao dan petugas itu sedang membicarakan tentang barang bukti yang didapatnya semalam sambil menyerahkan laporan hasil penelitiannya. Petugas itu bertanya balik pada Tang Xiao apakah ia harus memeriksanya kembali. Mendengar itu Tang Xiao menjawab kalau dirinya juga tidak yakin. Ia menanyakan apakah semua benda yang tidak teridentifikasi yang baru saja kita bawa sudah dikelompokkan. Petugas itu memberitahu kalau benda itu berada di rak nomor 19, 20, dan 21.
Dengan ekspresi yang sangat mencurigakan seakan merencanakan sesuatu, Tang Xiao menyukai jawaban itu. Tiba-tiba petugas itu ditusuk dengan satu tangan tepat di jantungnya oleh Tang Xiao, sambil mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Setelah itu Tang Xiao meninggalkan tubuh petugas itu yang sudah tidak bernyawa lalu berjalan untuk mencari barang yang Tang Xiao inginkan. Saat melihat barang yang ia inginkan, ia berkata sendiri kalau semua ini adalah harta karun yang berharga. Ia berpikir bagaimana bisa ia tega membiarkan harta ini berdebu di ruangan yang gelap dan sunyi ini. Di sisi lain terdengar suara teriak seorang petugas wanita di lorong tangga. Wanita itu nampak terkejut dengan apa yang ia lihat. Di belakang petugas laki-laki datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Petugas laki-laki itu melihat tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Setelah beberapa saat di sisi lain saat petugas itu telah melaporkannya kejadian yang ia lihat ke kepala direktur biro khusus. Nampak seseorang yang sedang menulis tiba-tiba mematahkan pennya saat mendengar kalau Tang Xiao membunuh rekannya. Diberitahu kalau nama direktur adalah Lin Wanshan. Petugas yang di sebelah kanan itu memberitahu kalau itu tidak bisa diragukan lagi. Karena ia sudah melihat rekaman kamera pengawas yang menunjukkan hal demikian. Rekannya menambahkan kalau Tang Xiao masih berada di biro, ruangan pengawas masih memeriksanya. Dari belakang petugas yang lain memberitahu kalau mereka sudah menemukan Tang Xiao. Petugas itu menjelaskan kalau Tang Xiao memasuki ruang barang bukti 20 menit yang lalu dan masih belum keluar. Kedua petugas itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya Tang Xiao rencanakan. Mendengar seluruh cerita itu Lin Wanshan mulai menunjukkan kemarahannya. Dengan wajah yang sangat tegas ia berkata kalau Tang Xiao berani membunuh rekannya, maka Tang Xiao harus mati. Lin Wanshan menambahkan kalau ia sendiri yang akan melakukannya. Setelah beberapa saat para petugas keamanan dengan persenjataan lengkap telah tiba di ruangan barang bukti. Di belakang Lin Wanshan menyuruh untuk bergegas menyerang. Petugas yang berada di belakang Wanshan menambahkan kalau mereka juga sudah mengamankan tangga. Mengira kalau Tang Xiao tidak akan bisa kabur dari jendela. Mendengar perintah itu para petugas bersiap untuk mendobrak pintu itu dari luar. Namun sebelum sempat melakukannya dari dalam ruangan terjadi ledakan yang sangat keras, membuat para petugas yang berada di depan pintu terpental ke belakang dengan sangat keras. Dari balik asap yang memenuhi lorong Tang Xiao berjalan dengan santai sambil mengejek dengan sedikit terkejut dengan mobilitas besar-besaran, lalu bertanya pada para petugas apakah mereka sangat suka kerja lembur. Tanpa basa-basi para petugas menembak ke arah Tang Xiao. Tanpa gentar Tang Xiao mengaktifkan armor bajanya yang didapat dari ruangan barang bukti. Tembakan itu tidak berdampak serius terhadap Tang Xiao. Petugas yang berada di belakang Lin Wanshan nampak terkejut dengan benda yang tidak teridentifikasi yang Tang Xiao aktifkan. Saat itu, Lin Wanshan berpikir kalau mulai sekarang Tang Xiao anti logam. Para petugas yang menyerang Tang Xiao mencoba untuk menggunakan nitrogen cair untuk membekukan Tang Xiao. Dengan sedikit tertawa Tang Xiao memberitahu kalau mencoba menghancurkan armor miliknya dengan nitrogen cair itu sangat naif sekali. Seketika Tang Xiao mencoba mempersiapkan serangannya sambil memberitahu kalau hari ini ia akan menunjukkan mimpi buruk yang sebenarnya. Lin Wanshan dengan tegas berteriak untuk segera menyalakan alarm dan menyuruh untuk segera mengungsi. Tanpa menunggu lama Lin Wanshan berlari ke depan untuk menyerang Tang Xiao. Di belakang asistennya menyuruh untuk berhati-hati. Sambil tertawa Tang Xiao menjelaskan kalau direktur pikir ia bisa menahannya. Tanpa mendengar ocehan itu Lin Wanshan bersiap melancarkan pukulannya. Seketika pukulan mereka berdua pun bertemu sehingga menghasilkan ledakan yang cukup besar. Pukulan yang diluncurkan oleh direktur itu membuat Tang Xiao terpental ke belakang dengan sangat jauh. Di situ direktur juga sangat terkejut dengan hal itu. Di sisi lain di dalam ruangan interogasi Lin Fei mencoba mencekik lehernya Hao Han dengan tangan dan gunungnya, memaksa untuk memberitahu apa yang terjadi. Dalam pikiran Hao Han ia merasa tidak bisa bernafas karena ia merasa kalau di kepalanya seakan menopang dua gunung yang sangat besar. Lin Fei yang berada di atas tubuh Hao Han serta sambil mencekiknya terus-menerus memaksanya untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Hao Han. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi membuat Lin Fei menghentikan aksinya. Saat melihat keluar Lin Fei nampak terkejut dengan orang-orang yang sedang berlarian. Ia mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu karyawan menjawab kalau Tang Xiao bermutasi. Mendengar itu Lin Fei nampak terdiam sesaat. Di belakang Lin Fei Tang Xiao terlihat jatuh dari atas lorong membuat puing-puing berjatuhan mengenai Lin Fei. Tanpa Lin Fei sadari ia sedikit terkejut dengan apa yang terjadi di belakangnya. Dengan tatapan yang menyeramkan Tang Xiao memanggil Lin Fei dengan sebutan sayang. Ia juga menambahkan kalau mereka bertemu lagi. Tanpa basa-basi Lin Fei menodongkan pistolnya sambil menyebut Tang Xiao seorang bajingan. Di sisi lain Hao Han yang masih sesak nafas karena ditimpa dua gunung yang sangat besar mencoba bernafas untuk mengatur nafasnya. Sambil merasa kesal ia menyebut kalau Lin Fei seorang perempuan gila.
Saat sadar sepenuhnya ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat kalau Lin Fei tengah diserang oleh Tang Xiao. Setelah beberapa saat, Lin Fei didorong ke tembok serta dipaksa untuk memenuhi hasratnya. Lin Fei yang tidak terima mencoba berteriak berharap ada yang menolongnya. Dengan sangat senang Tang Xiao bertanya pada Lin Fei bagaimana ia menolaknya kali ini. Di situ Lin Fei hanya bisa terdiam dan mencoba untuk melepaskan diri. Saat melihat seseorang, Lin Fei memanggil orang untuk meminta menyelamatkannya. Mendengar Lin Fei memanggil seseorang, Tang Xiao mencoba melirik ke arah orang yang tengah dipanggil Lin Fei itu. Ternyata orang yang Lin Fei panggil adalah Hao Han. Terlihat Hao Han sedang berjalan mengendap-endap mencoba tidak mengganggu Tang Xiao dan Lin Fei. Saat menyadari kalau dirinya telah ketahuan, Hao Han menjelaskan kalau ia cuma tidak sengaja ada di ruangan ini. Ia juga menambahkan kalau ia tidak ingin mengganggu Tang Xiao dan Lin Fei. Ia juga menambahkan kalau ia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Tang Xiao dengan suara keras menyuruh Hao Han untuk keluar sekarang. Saat akan keluar, Hao Han sedikit tersentak kaget karena tiba-tiba Wan Xiang muncul dari kamera CCTV dan mengatakan kalau Tang Xiao adalah bajingan kotor. Dengan emosi ia berkata kalau menindas perempuan tidak akan menjadikannya sebagai pahlawan. Lalu Wan Xiang menantang Tang Xiao kalau Tang Xiao punya nyali menyuruh berhadapan dengannya. Mendengar suara itu, Tang Xiao nampak marah dan bertanya sambil berteriak pada Hao Han kalau kau masih punya permintaan terakhir. Hao Han yang terlihat mulai panik kembali menjelaskan kalau itu bukan ia yang mengatakan. Ia menunjuk ke arah CCTV sambil memberitahu kalau suara itu berasal dari benda itu. Dengan masih geram, Tang Xiao memberikan kesempatan terakhir untuk Hao Han dan menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah Tang Xiao kembali ke posisinya, dan Hao Han yang akan segera pergi, dari atas Wan Xiang kembali mengejek Tang Xiao dengan mengatakan kalau sampah tak berguna sepertinya, burungnya itu nggak bisa berdiri. Wan Xiang juga menambahkan kalau Tang Xiao pikir ia bisa melakukannya. Mendengar perkataan itu, Tang Xiao benar-benar sangat emosi. Hao Han dengan muka pasrahnya kembali menjelaskan kalau itu benar-benar bukan dirinya. Ia bahkan berani bersumpah. Tang Xiao yang sudah tidak mau mendengarkan penjelasan Hao Han lagi berlari ke arah Hao Han dan bersiap untuk memukul Hao Han. Hao Han yang sangat panik menggunakan 30 poinnya untuk memilih kartu. Melihat itu, Tang Xiao nampak sedikit terkejut. Setelah memilih kartu, Hao Han memasang kartu itu ke jam tangan yang ia gunakan. Ia juga berharap tidak mendapatkan skill yang tidak berguna. Setelah menggunakan kartu itu, sistem memberinya selamat karena telah mendapatkan skill tingkat C, Blood Dragon Pillar, atribut, api, kekuatan serangan, 350, catatan tanpa bonus atribut, batas penggunaan, 10 kali. Setelah mendapatkan skill itu, Hao Han melancarkan serangannya ke arah Tang Xiao. Seketika Tang Xiao terpental ke belakang karena menerima serangan itu. Ia bergumam kalau ia tadi sedikit ceroboh. Dalam pikirannya ia merasa kalau Hao Han cuma pura-pura lemah. Setelah asap yang menyelimuti ruangan mereda, nampak Hao Han dan Lin Fei telah pergi dari situ. Tang Xiao mengira kalau Hao Han cuma membuat permainan ini jadi lebih seru. Setelah itu Tang Xiao memutuskan untuk mengeluarkan skill yang bisa mencari mereka berdua. Di sisi lain, Hao Han dan Lin Fei telah tiba di ruangan pengawas. Ia merasa sangat lelah karena telah berlari untuk menghindari Tang Xiao. Di situ Hao Han bersyukur karena pada akhirnya ia bisa lolos dari Tang Xiao. Tiba-tiba Wan Xiang muncul dari layar monitor dan mencoba mencaci Hao Han karena ia adalah penyelamat yang Wan Xiang pilih. Namun Wan Xiang bertanya kenapa ia menjadi seorang pengecut. Saat melihat monitor itu bisa bicara, Lin Fei nampak terkejut dengan hal itu. Hao Han yang menanggapi itu dengan kesal, mengatakan kalau yang ia lakukan itu tidak untuk Wan Xiang dengan secara gratis. Hao Han menjelaskan pada Wan Xiang kalau poin skill yang berada pada gelang Tang Xiao sangatlah banyak, lalu bertanya bagaimana ia bisa mengalahkannya. Dengan ekspresi yang mencurigakan, Wan Xiang memberitahu kalau Hao Han adalah orang yang terpilih, lalu bertanya apa yang ia takuti. Wan Xiang memberitahu kalau itu cuma sebuah perlengkapan. Seketika Wan Xiang menyuruh Hao Han untuk membantunya, serta akan menjanjikan kalau ia akan mendapatkan sebanyak yang ia mau. Lin Fei yang sedari tadi mendengarkan percakapan Hao Han dan Wan Xiang, merasa terkejut karena mengira virus itu dapat membantunya. Lin Fei menduga kalau Hao Han dan virus komputer itu sebenarnya penyebab kekacauan ini. Di situ karena Hao Han sudah merasa kesal, berteriak pada Lin Fei kalau ia tidak salah. Hao Han menjelaskan kalau semua ini adalah salahnya Wan Xiang. Ia menegaskan kalau Wan Xiang adalah pelakunya. Hao Han memberitahu kalau Wan Xiang membuat game bertema apokaliptik, merusak tembok dimension, dan saat ini karakter dan item dari dunia game menginvasi dunia ini. Setelah mendengar penjelasan itu, Lin Fei merasa tidak aneh lagi kalau Tang Xiao tiba-tiba jadi kuat. Lin Fei yakin kalau Tang Xiao memanfaatkan situasi ini, dan mengambil benda yang sudah dikumpulkan oleh biro khusus. Setelah itu Lin Fei berbalik badan dan mencoba untuk pergi dari ruangan itu.
Hao Han yang bingung mengapa Lin Fei pergi mencoba bertanya pada Lin Fei ia akan kemana. Lin Fei menjawab kalau ia ingin mencari ayahnya. Ia berpikir kalau dalam situasi saat ini yang bisa menundukkan Tang Xiao hanyalah ayahnya. Hao Han mencoba bertanya pada Lin Fei apakah itu adalah orang yang setengah terbakar yang terlihat di monitor. Mendengar itu Lin Fei tersentak kaget dan mencoba menoleh ke belakang untuk melihat ke arah monitor. Hao Han memberitahu kalau ini adalah tampilan dari monitor di ruangan pengawas. Hao Han juga memberitahu kalau dia sudah bertarung dengan Tang Xiao dan mendapatkan luka serius. Saat ini dia sedang sekarat. Saat melihat itu, Lin Fei berteriak memanggilnya ayah. Hao Han yang berada di sampingnya mencoba untuk menyuruh Lin Fei untuk tenang, dan memberitahu kalau ia keluar sekarang, itu cuma akan bunuh diri. Di layar monitor nampak serigala berkepala 3 tengah berjalan di sebuah lorong untuk mencari ayah Lin Fei. Lin Fei menyuruh Hao Han untuk cepat memikirkan sesuatu karena orang itu akan segera menyusul. Dengan panik Lin Fei memohon untuk menyelamatkan ayahnya karena cuma ia yang bisa melakukannya. Lin Fei juga bersedia akan melakukan apapun kalau Hao Han mau membantunya. Hao Han pun hanya terdiam mendengar permintaan itu. Tiba-tiba dari atas Wan Xiang muncul dari layar monitor dan menyuruh Lin Fei untuk membuat Hao Han bersemangat. Di situ, Lin Fei terlihat terkejut dengan kalimat membuat Hao Han bersemangat. Setelah itu Lin Fei mencoba mengangkat rok mininya sedikit dan bertanya pada Wan Xiang apakah seperti ini. Hao Han yang berdiri di depan Lin Fei sedikit terkejut dengan hal itu. Wan Xiang yang melihatnya mengatakan kalau itu terlalu biasa. Ia menjelaskan kalau ia tidak merasakan gejolak apapun dari itu. Wan Xiang memberitahu kalau Lin Fei tidak menarik. Mendengar itu Lin Fei sangat kesal lalu mendorong Hao Han hingga terjatuh di lantai, serta disuguhi penampakan yang membuatnya tidak bisa memalingkan tatapannya. Lin Fei memberitahu pada Wan Xiang kalau ia akan memberikan segalanya untuk bisa menolong ayahnya. Ia juga memberitahu kalau ia sudah jadi dewi di hati banyak orang sejak ia masih muda. Ia berpikir bagaimana mungkin ia tidak bisa menarik perhatian Hao Han. Di sisi lain Hao Han yang sudah meneteskan air liurnya karena sudah merasa tidak kuat dengan hal ini. Ia berpikir kalau ini suatu penyiksaan paling nikmat yang ia dapatkan seumur hidupnya.